Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti azan nasional salihin jalan kata mukrabin khususan ila mu'alif hadal kitab Sayyid Ali al-Maliki aku sallallahu ba'ana umatina ajatina sallallahu masyayina khususan ila ma'hatina al-asqiya malang talamiti wa asati wa alifah lillahi ta'ala lahumul fatihah nasyanatin semua rahmanirrahim ya kana ulaya kana astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan halaman 66. Poin yang ketiga dari pembahasan tentang hal-hal yang terkait dengan syariat suami istri. Yang ketiga, huriyatul mar'ati, kebebasan seorang perempuan fil ikhtiyari yang dalam memilih calon suami. Kemarin kita disampaikan seorang laki-laki boleh melamar siapapun yang dia sukai, tapi dengan catatan harus ketemu dan seterusnya. Nah, kalau di sini seorang perempuan boleh memilih calon suaminya. Wal yakun landaknya ono makluman diketahui annahu iku la yajuzu, tidak boleh apa ikrahul balighati, memaksa perempuan yang telah balik ala nikahi untuk menikah. Tidak boleh seorang gadis dipaksa untuk menikah dengan orang yang tidak disuka. Bikron kanat, bikron podo perawan, kanat ono sopo balighoh, au saiban atau janda. Ini agak beda dengan biasanya kalau kita belajar fikih ya. Kalau dalam fikih itu biasanya dikatakan kalau janda nggak boleh dipaksa, tapi seorang gadis boleh dipaksa. Artinya orang tua boleh memaksa anak gadisnya untuk menikah dengan siapa. Tapi kalau di kitab ini, janda atau tidak janda, seorang perempuan tidak boleh dipaksa dengan nikah dengan orang yang dia tidak suka. Apakah itu walinya atau siapapun. Kayaknya ini cocok lah karo ngaji malam Sabtu. Layak juzu, tidak boleh memaksa seorang gadis, baik gadis atau janda. Wakam lil ikrohi, dan betapa banyak dari pemaksaan itu minal bayalaya, dari mendatangkan bencana. Banyak orang yang dipaksa untuk nikah, justru yang muncul bukan kebahagiaan, tapi bencana. Wanak batin lan kesusahan, wa akibin lan dampak buruk, wahimatin tegese sesuatu yang buruk. Innal islamas dunia Islam iku yakbahu, berusaha untuk menjauhkan kulal iba sejauh-jauhnya. Islam berusaha untuk menghilangkan sesuatu yang bersifat tidak baik. Islam itu katanya jargonnya kan rahmatan lil alamin. Rahmatan alamin itu artinya memberikan kebaikan pada semuanya. Karena itu prinsipnya begitu, maka tidak boleh kemudian syariat Islam justru kemudian melahirkan sesuatu yang tidak baik. Pemaksaan nikah itu akan berdampak kepada sesuatu yang tidak baik. Rawah sopan Nasai, Imam Nasai, anafatatan, saat temene seorang perawan, seorang gadis ikut dakholat masuk ala Aisyata yang atase Sayyidah Aisyah umil mukminin. Suatu ketika menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, ada seorang gadis masuk ketemu dengan Sayyidah Aisyah. Ketika itu Sayyidah Aisyah sudah menjadi istri Nabi. Faqalat, kemudian curhat, gadis tadi curhat ke Sayyidah Aisyah. Inna abi, saat temene bapakku, abahku iku zawajani menikahkan sapa abine ingsun ibna akhihi ing anak saudaranya. Berarti apa itu, mau dinikahkan dengan sepupu. Nah, kata gadis tadi curhat ke Sayyidah Aisyah, bapaknya itu mau memaksakan dia nikah dengan sepupunya. Untuk apa? Biar VA, supaya bisa hilang sebab pernikahan saya tadi apa khosi satuhu,
kekurangannya bapake. Mungkin punya hutang, sering toh? Bapaknya punya hutang, kemudian duwe anak yang punya hutang, yang ngasih hutang tadi bilang, gak popo, hutangmu lunas, asal anakmu tak nikahi. Apa biasanya? Sinetron. Kemarin diprotes oleh orang, Ustadz kok bolak-balik contohnya sinetron? Apa Ustadz itu rajin delok sinetron? Enggak, saya juga nggak pernah lihat sinetron, cuma daripada ngerasani orang. Daripada nanti ada yang tersinggung. Nah, sinetron kan lebih jelas. Kata gadis tadi bilang ke Sayyidah Aisyah, saya itu dipaksa oleh abahku untuk nikah dengan sepupuku, agar dengan demikian abah saya khosisah itu kehinaan atau mungkin tanggungan, itu menjadi hilang. Anda pernah lihat dulu film kapal sing nabrak apa jenenge? Titanic. Di Titanic kan ada toh yang lakone, yang kemudian dia menjadi senang dengan pemuda biasa itu, kan dia disuruh nikah dengan seorang bangsawan. Apa kata ibunya? Ibunya bilang, kamu harus sadar bahwa keluarga kita itu sekarang lagi bangkrut. Kalau kamu menikah dengan dia, maka keuangan keluarga kita akan tertolong. Tidak jarang loh kasus begitu. Duh, nikah ambek iku lho, gak popo. Iku lho. Alasannya wong tuane ini kan demi kamu. Demi anaknya atau demi orang tuanya? Banyak kasus begitu. Ini ternyata itu bukan hanya sekarang. Zaman biyen yo ono. Zaman Kanjeng Nabi itu pernah begitu. Ada seorang gadis yang mau dinikahkan dengan alasan liar fa'abi khosisatuhu. Dengan nikah itu kemudian kesedihan, tanggungan abai itu hilang. Tetapi wa ana halutai ingsun iku karihatun. Saya enggak suka dengan orang itu. Kalau suka sih enggak apa-apa. Ini masalahnya ana kariha. Saya tidak suka dengan orang itu. Qalat, apa jawabannya Sayyidah Aisyah? Qalat jawab Sayyidah Aisyah, ijlisi, duduklah, tunggulah hatta ya'tiya sehingga datang sapa Rasulullah. Tunggu Kanjeng Nabi. Sayyidah Aisyah enggak bisa mutusi sendiri, maka kata Sayyidah Aisyah, tunggu dulu Kanjeng Nabi. Faja'a, mongko datang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ahbarathu, kemudian curhat sapa gadis tadi kepada Nabi. Begitu Nabi datang, gadis tadi curhat. Apa yang kemudian dilakukan oleh Nabi? Fa arsala, mongko kemudian nggawe utusan sapa Nabi ila abi maring bapake fada'ahu untuk manggil. Cobalah Nabi lihat ketika dilapori seorang gadis yang mau dipaksa nikah, kawin paksa ya istilahnya, atau kawin lari, kawin paksa. Nabi bukan kemudian kayak kita, juga popo nduk ikut bapakmu, enggak, bapak itu dipanggil. Faja'ala, mongko menjadikan bapaknya dipanggil, begitu dipanggil ketemu, faja'ala mongko kemudian menjadikan sapa Nabi al-amra ing perkara ilaiha, mendukung gadis tadi. Coba. Artinya Nabi dalam konteks ini benar bahwa gadis itu anaknya bapaknya. Tapi kan tidak kemudian seorang ayah bisa sewenang-wenang memaksakan pernikahan anaknya kepada orang yang anak itu tidak suka. Kalau itu biasanya di beberapa tradisi masyarakat, enek bapaknya sebetulnya maksa, coba punya cara yang bagus. Caranya begini, tanpa disadari oleh anak gadisnya, itu dikenalkan dengan orang itu, dikongkon kenalan dhisik. Padahal itu sebetulnya kongkonane bapaknya. Begitu ta'arufan, senang dinikahne. Biasanya gitu. Tapi artinya kan orang tuanya bisa memilihkan, tetapi kan tetap aja orang yang nikah itu harus dikasih tahu nikah dengan sopo, seneng apa ora, kan begitu. Cobalah kasus ini. Nabi kan tidak mendukung abai. Nabi justru mendukung gadis itu. Abai dipanggil, diomongi, kemudian Kanjeng Nabi faja'ala amra ilaiha, menyerahkan persoalan itu kepada gadis itu. Artinya kan
Nabi kemudian tidak mendukung bapake untuk memaksa anaknya. Ini kan beda banget tuh dengan fikih kita. Artinya kebanyakan fikih yang kemudian ada sebuah statement yang boleh seorang ayah maksa anaknya. Tapi lah hadis ini malah enggak. Kayaknya kita perlu kita perlu berimbang untuk menjelaskan persoalan ini. Tapi yang jelas hadis ini menyampaikan pada kita bahwa Nabi tidak mendukung proses pernikahan yang dipaksakan. Mestinya seorang perempuan boleh memilih siapa yang dia suka. Sing nikah kan anaknya. Kadang lak wis meksa ibuke nggawe kalimat sakral. Lae awakmu cik ngakui aku ibumu, Nduk. Selesai sudah persoalan. Kan yang itu tidak jarang toh. Wis kadung mentok anake gak gelem bapake punya pilihan lain, kemudian mentoknya begitu. Kalau kamu masih mengakui aku sebagai ibumu, wis gak berkutik anaknya. Nah, tapi saya kira tidak begitulah. Itu ada cara yang lain yang kemarin yang Ustaz ceritakan itu. Ketika abai punya pilihan, yang gadisnya punya pilihan, ayo didu aja, dikompetisikan. Itu jauh lebih gentle toh. Yang dikompetisikan ilmunya loh ya, bukan gajinya. Ayo do, gede ndi gajine calonmu karo gak pilih apa. Enggak. Nah, yang kasus kemarin kan itu benar, itu real di sebuah pesantren besar di Jawa Timur. Yai yang abahnya sudah wafat. Suami Neng itu udah wafat beberapa tahun yang lalu. Sekarang Neng itu janda. Tapi yang jelas dulu ceritanya begitu. Kita dengar dari banyak riwayat. Artinya itu benar. Nengnya punya pilihan dan pilihannya nggak main-main. Karena pilihannya itu ketua pondok yang pinter. Karena dulu Ustadz pernah diajar beliau. Orangnya pinter banget. Jadi gak salah kalau Ninge itu milih dia. Orangnya pinter banget. Ngaji kitabnya bagus banget. Terus abahnya punya pilihan sendiri yang putranya kiai. Karena podo ngotote, kemudian diadu. Kemudian disepakati digawe kompetisi. Sing menang harus disepakati sebagai calon suaminya Ning itu. Keduanya diadu untuk membaca kitab Fathul Mu'in. Kan canggih. Kan akhirnya kan itu kalau kemudian pilihan masing-masing nggak bisa dikomunikasikan kan itu jauh lebih gentle toh daripada kemudian kalau kamu masih mengakui aku sebagai ibumu. Wah ini kan nelongso banget anaknya. Karena nggak punya pilihan. Kalau ini kan kemudian punya apa alasan kemudian harus memilih. Sering toh ketika kita menikah itu kan Kanjeng Nabi ngajari kita ada argumentasinya, ada reasoningnya. Kenapa kita nikah dengan dia? Itu kan ada reasoningnya. Mungkin karena dia ganteng, mungkin karena dia kaya, mungkin karena IPK-nya bagus, mungkin karena dia ketua senat, atau ketua kelas. Ini usah mulai kelas semester 1 ketua kelasnya dia. Kan bisa aja toh ada reasoning yang jangan sampai kemudian nikah itu kita tidak punya reasoning. Tetapi di antara semua reasoning Kanjeng Nabi kemudian mengatakan reasoning yang paling baik adalah moralitas dan agama. Itu kan reasoning Nabi. Dulu pernah ada orang tua santri, tapi bukan al-Asqiya. Ada santri, kemudian dia milih, terus kadung cinta banget pada seorang laki-laki. Terus gak kena diomongi. Kemudian karena orang tuanya minta tolong kita untuk mengkomunikasikan, akhirnya orang tuanya kita undang ke rumah. Bapak ibu pamane, keluarganya. Kemudian anak gadis itu kita undang juga di rumah. Kemudian kita diskusikan lama, mulai pagi sampai malam. Cerita wakeh. Terakhir kemudian kan kita tanya, oke lah, Nduk, kalau kamu nikah dengan dia itu sebetulnya alasannya apa toh?
Orang nikah itu kan ada alasannya. Apa ganteng, apa sugih, apa pinter, apa. Dia hanya nangis saja. Terus pokoknya kalau seneng, Ustaz. Itu gak logis. Loh, kok nikah kan aneh alasannya? Apa alasannya? Pinter ya enggak, karena dia enggak sarjana. Sugih ya enggak. Santri ya enggak, karena dia enggak mondok. Keluargane ya enggak ada yang pilih karena mualaf. Jadi gak kabeh yang dipilih. Jadi reasoning semuanya itu kayaknya gak ono. Sehingga dia hanya bisa nangis, pokoknya kalau seneng namungan. Alasannya cuma seneng tok. Ya emang itulah mungkin yang dikatakan orang, cinta itu buta. Sehingga enggak jelas. Ada reasoning, karena itu kalau kemudian pilihan orang tua dan pilihan anak, maka itu bisa dikomunikasikan reasoningnya kira-kira mapan mana kalau nggak ketemu. Tapi prinsipnya di dalam poin ini, kitab ini menyampaikan pada kita sesungguhnya tidak boleh ada pemaksaan untuk menikah terhadap anak gadis kita, walaupun itu anak kita, apalagi anak orang lain. Fakolat mongko ngucap sopo gadis tadi, ya Rasul, kot ajastu maing barang sona ang agawe sopo abi. Saya bisa kemudian menghadapi apa yang dipaksakan oleh abi, walakin aradtu. Tapi ne menghendaki sopo ingsun an alama, ingin to memberitahukan sopo ingsun alina an-nisaa ing para perempuan minal amri saking perkara syai'un sesuatu. Artinya kata gadis tadi, kanjeng Nabi ini kan untuk saya, tapi saya ingin gadis-gadis yang lain juga begitu. Jadi artinya kan ini bukan hanya untuk kasus dia loh. Gadis ini kan kemudian mengatakan, jangan-jangan Nabi itu membela saya karena hanya saya pribadi, person. Karena itu dia mengatakan, saya tidak ingin ini hanya person saya, tapi saya ingin semua gadis-gadis, nisa, perempuan-perempuan itu juga diberlakukan sama seperti saya, yaitu tidak bisa dipaksa untuk menikah dengan orang yang tidak kita suka. Mestinya begitu prinsipnya. Karena itulah wajibulan wajib ala rajuli ing atase seorang laki-laki, karena seorang gadis itu yang dilamar itu punya kebebasan untuk memilih siapa yang disuka, maka laki-laki yang melamar wajibulan wajib ala rajuli al khotib yang melamar opo ayuh biro yang to ngasih informasi bihakikoti halihi dengan hakikat dirinya. Karena itu ketika seorang laki-laki mau melamar seorang gadis, maka dia harus menyampaikan informasi CV-nya, kurikulum vitae-nya secara jelas tanpa ada dusta. Jadi CV-nya harus jelas. Hobinya apa? Dek, saya ini seneng sampean, hobiku mancing. Misalnya, apa hubungannya? Anda masih ingat ngaji kitab nikah dulu yang Ghazali? Ada hadis, ada riwayat sahabat itu kalau mau menikah itu yang diceritakan kekurangannya. Jadi saya mau nikahi sampean, saya itu mangane akeh, turune akeh, apalagi minume yo akeh, tapi kerjone titik. Jadi yang diinformasikan itu bukan, kalau kita punya kelebihan itu lumrah, tapi kan yang sering terjadi kita itu nutupi kekurangan kita, sehingga kemudian calon istri kita itu tidak tahu kelemahan kita. Kalau itu yang terjadi, maka berarti itu ghosun, ada penipuan. Anda yang laki-laki yang di rumah, Anda harus paham, ketika ngelamar, atau kalau Anda, biasanya pacaran ya? Saya bukan sepakat pacaran loh ya. Saya hanya mengatakan, kalau pas Anda pacaran, maka Anda serius, Dek, saya suka kamu, tapi saya ini gak tahu mandi, jarang keramas, bibi gak karuan, ngorokan,
Kan semua kan harus sehingga kemudian calon perempuan yang mau kita taksir itu tahu kira-kira dia suka nggak dengan kita. Ya kalau nggak suka ya nggak usah maksa. Wah kalau gitu kok kayaknya cocok mas, kita berteman aja deh. Ya sudah selesai. Kan begitu. Karena itu di sini dikatakan ayuh biro bihakikoti hali min ghairi ghisin, tanpa ada penipuan, wala tadlisin, dan tanpa ada penutupan. Maksudnya tidak boleh ada sesuatu yang ditutupi. Kalau kita secara kesehatan, kalau kan harus disampaikan, saya ini punya penyakit ini. Kalau menurut dokter, usia saya tinggal, loh, itu pun harus disampaikan. Jadi semua kelemahan, kekurangan, tidak boleh ada yang ditutupi. Loh, kemarin masih ingat toh, laki-laki boleh melihat calon istri, maka calon istri berhak mendapatkan informasi yang benar tentang laki-laki yang melamar dia. Kan cukup adil toh. Jadi mbak, kemudian yang laki-laki boleh ndelok wajahnya, ndelok tangannya, ndelok bau badannya. Kemarin masih ingat Kanjeng Nabi sampai nyuruh orang ndelok sih iku bau bebene kaya apa. Apa namanya ini? Kencete kaya apa? Kencet ya? Gayane iki wong Jawa tapi gak ngerti Jawa. Inilah apa bahasa Indonesia nih? Yuk gak ngerti. Kakinya, urat kakinya itu kayak apa? Ini terkait dengan kesehatan, kesuburan. Coba, yang mau melamar itu loh boleh untuk meneliti calon istrinya. Itu hak laki-laki. Karena itu di sini kemudian hak perempuan yang mau dilamar, dia punya hak untuk mendapatkan informasi selengkapnya tentang data calon suaminya. Sehingga dengan kemudian kan kita bisa kira-kira cocok enggak ya? Aku gak seneng suami ngorok, dia ngorok. Saya gak suka opo, dia gitu. Kayaknya gak cocok. Ya sudah, kan begitu. Karena itu di sini kan wajib, kata ini mu'alif kitab ini, Said Alwi, Said Muhammad Alwi, wajib bagi seorang laki-laki untuk memberikan informasi tentang hakikat dirinya. Min ghairi ghisin, tanpa ada penipuan, wala tadlisin, dan tidak boleh ada yang ditutupi. Fa'inal ghisal, karena penipuan iku munafin, berarti menafikan lidini maring agama. Kalau seorang laki-laki kemudian tidak jujur, maka berarti sikap keberagamaannya dipertanyakan. Waqat qala lan teman-teman ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghosana, man sapane wong ghosana kang menipu sapa man na ing kita falaisa, mengko ora ana sapa man iku minna, bagian dari kita. Kata Nabi, siapa yang menipu maka bukan kelompok Kanjeng Nabi. Termasuk penipuan di dalam pernikahan. Qala ngendika sapa Umar bin Khattab radhiyallahu an, liman maring wong tazawaja, yang menikah sapa man wa huwa halu taiman iku layu ladu, tidak bisa melahirkan, lau kediman. Enek kasus seorang laki-laki nikah dengan seorang perempuan, ternyata istrinya nggak hamil. Terus nikah bolak-balik. Maksudnya nikah udah lama, nggak hamil istrinya. Apa yang kata Umar bin Khattab? Umar tidak menyalahkan istrinya, malah kemudian Umar mengatakan, birha, maka engkau harus mengasih kabar ha ing istrimu, annaka sedune sira iku akimun, mandul. Kalau yang mandul kamu, ya kamu harus bilang, Dek, saya mau nikahi sampean tapi saya mandul loh ya. Kira-kira laki-laki gitu. Berarti kan harus cek kesehatan sebelumnya. Setelah nikah, calon suami dicek subur apa enggak. Sehingga jangan kemudian nyalahkan istrinya, lah istrinya enggak hamil, kemudian dianggap istrinya yang mandul. Enggak. Mandul itu kan tidak hanya istri toh, suami bisa mandul juga. Kalau menurut medis, seorang laki-laki yang spermanya kurang memenuhi hitungan medis, maka biasanya dia tidak akan mampu membuahi sel telur, sehingga kemudian dia mandul. Salah satu yang bisa membuat itu biasanya adalah rokok, apalagi minuman keras.
apa lagi? Golek nang Google. Nah, artinya kan cobalah sampai Umar bin Khattab itu loh dengan sangat luar biasa dia mengatakan kalau kamu mandul, kamu harus bilang mandul pada istrimu. Coba. Itu kan berarti sama seperti yang disampaikan Nabi tadi. Seorang suami, calon suami, laki-laki yang mau melamar itu harus menjelaskan pribadinya secara jelas. Sehingga gawilah kurikulum vitae, riwayat kesehatan. Jadi bukan hanya kurikulum vitae itu layak ngelamar pekerjaan aja kurikulum vitae. Apalagi ngelamar istri. Kan harus jelas. Pernah jatuh. Saya umur 6 tahun itu pernah jatuh. Karena jatuh parah kemudian tulang belakang patah. Itu kan harus tahu, istrinya kan harus tahu. Jangan-jangan nanti kalau nggak tahu ada apa-apa di kemudian hari, siapa yang kemudian disalahkan? Kan ada toh yang kalau dulu di Jombang ada Gus putra kiai kita dulu masih kecil, umur berapa dia? Jatuh dari loteng, dari lantai 2 begitu. Jatuh kemudian tulang punggungnya patah, sehingga sampai dia harus pakai besi di rangka badannya ini untuk menegakkan tulang belakangnya. Dan itu sampai lama, berapa bulan, lebih dari setengah tahun pakai besi itu. Karena dia tidak akan bisa begini tanpa sokongan besi itu, karena tulang belakangnya patah. Itu kan calon istrinya harus tahu. Karena kan itu sangat bisa jadi toh, karena pernah patah itu kemudian mungkin secara seksual kemudian dia tidak sekuat yang segar. Yang segar apa? yang nggak pernah patah gitulah, yang sehat. Loh, kan calon istrinya tahu sehingga suami saya itu punya masalah. Oh, ini kan harus siap begitu. Ini saya kira informasi yang imbang dan jarang kita temukan, di mana seorang istri berhak untuk mendapatkan informasi lengkap tentang calon suami. Untunglah tapi begini, kalau Anda dapat informasi nggak boleh disebarkan loh ya. Ini sangat privasi. Jadi begini, kalau misalnya sama dengan laki-laki, ketika laki-laki itu ngelamar seseorang serius, kemudian dia punya hak untuk meneliti calon istrinya sampai fisiknya. Maka informasi yang masuk itu tidak boleh disebarkan pada orang lain. Itu hanya privasi dia. Karena sebagai calon suami. Begitu juga Anda sebagai calon istri, kalau mendapatkan informasi tentang laki-laki yang serius melamar Anda, maka itu privasi Anda. Tidak boleh kemudian, iya Mbak, aku dilamar wong 6 itu, sitoke gini. Kabeh sak kamar diomongi kabeh, enggak boleh. Itu Anda hanya boleh bicara pada orang-orang yang benar-benar bisa diajak musyawarah terkait dengan itu. Bukan untuk informasi umum. Karena itu sangat privasi. Sehingga itu harus disimpan. Dan kalau kemudian enggak jadi, misalnya dari 6 calon suami yang lamar, kemudian semua ngasih bahan privasi masing-masing. Kalau Anda milih satu, maka yang lain harus dihapus. Jangan pernah diceritakan lagi. Iya, kemarin dulu tuh saya pernah loh dilamar yang enggak, itu enggak boleh diungkap lagi. Itu sangat, itu artinya itu rahasia yang hanya kita ketahui ketika kebutuhan itu aja. Oke. Warawa sapa Dailami fi Musnadin Al-Firdaus an Aisyah radhiyallahu an. Kala ngendika sapa Nabi, idza khotoba nalikane ngelamar sapa ahadukum salah sidine kabeh almar'ata ing seorang perempuan wa huwa hale utaiman iku yahdibu nyemir rambut bisa wadi kelan warna hitam fal yu'allimha mongko ngasih tahu sapa manha ing imro'ah annau iku yahdibu. Coba sampai segitunya Nabi mengatakan, kalau misalnya ada seorang laki-laki ngelamar Anda, rambutnya ireng, tapi ireng itu sebetulnya semiran, asalnya rambutnya abang, misalnya, atau biasanya apa putih.
saya putih ketok tua, akhirnya pas ngelamar disemir ireng. Maka kata Nabi, kalau dia irengnya tidak asli karena semiran, maka dia harus mengatakan, Mbak, rambutku iki aslinya wis putih loh yo. Ini hanya tanpa ireng tak semir. Harus ngomong. Karena ketika nggak ngomong, kemudian istrinya tahu, calon istrinya bahwa dia hitam, padahal hitamnya itu semiran, maka dia berdosa. Coba Nabi loh ajarkan begitunya. Siapa sih calon suami yang jujur? Kita harus belajar jujur. Kalau dulu Ustadz ngelamar ibu itu, Ustadz bilang, saya ini dosen muda, PNS. Ingat loh ya, PNS itu gajinya nggak banyak, jangan berharap kaya. Buka popo. Saya, halo. Oh iya, tanya ibu. Kita ngomong, iki nanti di Malang, itu begini, gajinya nggak banyak, sebulan cuma segini, hitung-hitungannya ada. Dulu cobalah, gajinya Ustadz pertama itu hanya 194.000, nggak sampai 200.000. Coba gaji dosen, ya saya kira lebih lah. Nah, dulu gaji pertama, ya benar, gaji pertama itu nggak sampai 100.000. SK pertama itu masih ada tulisan gajinya. Kan nggak banyak kita ini. Coba, itu dulu Ustadz bilang ke ibu, ini loh, nanti ke depan begini, kita begini. Itu kita sampaikan. Sehingga karena kita mikir, kalau kemudian kita punya kelebihan, itu alhamdulillah. Tapi yang harus kita sampaikan, dia harus siap dengan kondisi kita kalau ada sesuatu yang nggak baik. Bukan dibalik. Kita sering toh, yang lamar tuh yang dipamerkan tuh, wis toh Mbak, sama nerimo nanti tak gawe omah. Padahal omahnya gak dadi-dadi. Kan banyak toh yang gitu. Calon mertua ngiming-ngiming omah, sing ngiming, wis toh pokoknya nanti saat sampean nikah tak kei kunci mobil, kunci netok, kunci rumah, kunci netok. Biasanya begitu yang sering terjadi di masyarakat kita. Tapi oke lah, itu boleh, itu silakan juga. Tetapi yang harus juga disampaikan adalah hal-hal yang tidak positif apa, sehingga kemudian calon istri kita itu tidak kemudian kecewa karena ada sesuatu yang tidak benar. Sampai rambut disemir aja loh, harus jujur mengatakannya, kata Nabi. Kalau kita ngelamar kemudian rambutnya semiran, hitam, kata Nabi, falyu limha, maka harus Anda sampaikan, annahu iku yahdibu, bahwa rambutnya itu semiran. Wasirul amri, mongko utai menyimpan rahasia, bil ihbari, kalau menyampaikan, artinya ketika seorang laki-laki tidak menyampaikan sesuatu secara jujur atau ada sesuatu yang ditutupi, anan nisaa saat temene perempuan iku yukrihina, tidak suka asaiba firijali ing dalem laki-laki, fasukutu mongko utai diem anhu saking rijal iku tadlisun. Kalau misalnya seorang laki-laki yang mau ngelamar itu tidak menjelaskan kekurangannya, diem saja, padahal dia tahu. Kita misalnya Ustadz punya penyakit, misalnya kita sakit apa biasanya? Kalau Ustadz dulu pernah liver karena terlalu memaksakan diri. Dulu mulai SD itu, pagi di SD, sore di MI, pagi di Sanawiyah, sore di Diniyah, karena terlalu memaksakan diri. Bukan memaksakan diri ya, karena dipaksa oleh umi, orang tua. Pokoknya isu sekolah, sore sekolah, bengi ngaji. Yang saya ingat dulu, Abah itu, kamu harus belajar serius, karena nanti yang menikmati juga kamu sendiri. Akhirnya benar juga, kita sekarang menikmati. Kita mungkin nggak iso ngaji lah, dulu nggak serius belajar. Gitu kan? Karena begitulah kemudian sempat kena liver. Nah, maka itu pun harus kita sampaikan kepada calon istri kita. Karena fasukutu anhu, tidak menyampaikan kekurangan tadi, ikut tadlisun.
berarti kebohongan. Wa taghyirun, lan penipuan. Coba. Calon suami yang tidak memberikan informasi yang benar atau menutupi kekurangannya kepada calon istri sehingga istri tidak tahu, kemudian dia menjadi senang padahal dia ada sesuatu yang tertutupi, maka berarti perilaku suami tadi adalah penipuan dan kebohongan. Lain ini kayaknya sangat membela perempuan. Tapi memang mestinya begitu. Itu tradisi yang, karena di sisi lain kita diajarkan suami itu mempunyai hak untuk meneliti calon istri. Maka sebaliknya istri mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang benar tentang calon suaminya. Sehingga kemudian istri itu tidak hanya subjek objek, tapi juga subjek yang bisa memilih siapa calon suami yang baik. Baik, saya kira begitu. Nanti kita lanjutkan bab 4 tentang bagaimana mempertemukan antara hak calon suami dan hak calon istri. Hak calon suami itu meneliti istrinya, dan hak calon istri adalah kebebasan untuk memilih setelah mendapatkan informasi yang benar. Oke, sudah ada pertanyaan? Hukumnya kita membonceng yang bukan mahram, mungkin temannya Saya kira kita paham jalan bareng dengan bukan mahramnya itu nggak benar. Kecuali alasan-alasan tertentu. Misalnya ketemu karena soal pendidikan, guru dan murid, itu kan bukan mahram toh, maka kan boleh. Atau karena dagang, Anda penjual, pembelinya laki-laki, penjualnya perempuan, itu ya boleh, karena alasan-alasan tertentu tadi. Kalau tidak ada alasan, maka kalau sarannya Ustaz, cobalah kita berusaha untuk menjauhi itu. Apa sih goncengan? Kan enak nampak grip, enak palangan ini yang tengah toh. Artinya begini, marilah kita berusaha untuk menjaga agar tidak bareng dengan ajnabi yang bukan mahram kita di dalam bepergian. Karena itu bukan perilaku kita, bukan perilaku yang diajarkan oleh kita. Kecuali tadi kalau ada sesuatu yang memang bisa ditoleransi secara syariat, kayak karena belajar, apalagi karena kalau kita belajar fikih, boleh juga kalau terpaksa, misalnya seorang dokter laki-laki, pasiennya perempuan, atau sebaliknya, itu masih ditoleransi. Walaupun mestinya kalau ada pasien perempuan, dokternya mestinya perempuan, etikanya. Tapi kalau memang nggak memungkinkan, maka boleh. Nah, untuk urusan-urusan itu silakan. Tapi kalau nggak ada alasan, kayaknya cari ini aja deh, cari yang lebih aman, itu lebih baik. Oke, itu satu. Apakah ada hal yang tidak perlu disampaikan saat melamar? Ketika melamar, boleh nggak menutupi persoalan? Itu maksudnya. Kalau kita belajar dari sini, kalau kita seorang laki-laki melamar, maka mestinya dia menceritakan ini tadi, ayuh biro bihakikoti halihi, menceritakan tentang siapa dirinya. CV-nya harus jelas. Mbak, saya senang sampean. Tapi sampean juga harus tahu loh ya, saya kuliah gak lulus-lulus. Skripsi belum hari. Nah, itu karena, kita harus tahu, bukan kemudian, wis tau pokoknya beres lah, enggak. Jadi enek laki-laki, ada laki-laki yang di rumah mau ngelamar serius, maka Anda yang laki-laki harus ngasih informasi tentang diri Anda yang sesungguhnya tanpa ada yang ditutupi, terutama kelemahan-kelemahan mendasar. Calon istri kita harus paham. Sehingga kalau dia menerima kita, itu menerima dengan tahu kelebihan dan kekurangan kita. Tidak ada penipuan. Oke. Itu pertanyaan kedua. Tadi terkait sihir rambut yang hitam, itu katanya nggak boleh. Kalau
Ini persoalannya, konteksnya kita harus paham. Menyemir rambut tadi konteksnya adalah agar seorang calon suami itu tidak ada menutupi sesuatu apapun. Jadi bukan persoalan nyemir rambutnya loh ya. Kalau nyemir rambut, Anda masih paham di fikih kita nggak boleh nyemir rambut hitam. Nggak boleh abang. Atau biasanya apa hijau ya? Rambutnya semir abang atau kuning boleh. Biar aneh toh. Biasanya perempuan yang rambutnya agak disemir abang, ya boleh lah. Memang harus begitu. Malah rambutnya disemir hijau, kuning, dandan koyo biasanya. Kalau Ustaz dulu pernah ketemu ibu-ibu yang luar biasa. Ngeterno anak yang Surabaya melu Olimpiade Matematika. Ustaz sama ibu lagi nganterin ke ASA. Ada ibu-ibu yang dandanane iku mulai jilbabe sampai sepatune sampai tasnya podo. Nah, begitu dulu hidupe sama alisnya lho, ya kok koyo agak kuning-kuning kayak hitam. Iki jan luar biasa. Nah, artinya wis seragam gitulah. Seragam bukan hanya rambutnya tapi alisnya seragam warnanya. Silahkan. Tetapi saya ingin nyampaikan gini, pertanyaan tadi. Persoalannya ini bukan nyemir rambut hitam. Persoalannya bukan di situ. Tapi persoalannya adalah agar seorang calon suami tidak menutupi sesuatu terhadap calon istrinya. Sehingga kalau dicontohkan tadi, mestinya rambutnya wis gak hitam, kemudian disemir hitam, maka itu pun harus diceritakan pada calon istri. Mbak, iki saya naksir sampean, cuma saya tuh rambut saya wis tua. Iki ketok hitam itu sebetulnya gak asli loh ya. Atau iki mobil yang tak gawa iki sampean harus tahu loh. Iki pinjeman. Bukan mobilku. Gak kok gaya. Padahal bukan. Aku mari nikah balikno kabeh. Sak jajase balik karena pinjem kabeh. Enggak. Jadi artinya ini konteksnya adalah Nabi mengajarkan ketika sebelum menikah itu masing-masing calon itu paham benar siapa calonnya. Tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang diinformasikan secara tidak benar. Itu maunya, sehingga tidak ada dusta di antara kita. Maunya gitu loh. Ini nih katanya, gimana kalau kita memaksa yang laki-laki untuk menikahi yang perempuan karena yang perempuan sudah hamil duluan, itu apa boleh? Hamil dengan siapa? Ya, dengan laki-laki yang dipaksa. Kalau itu kajian fikih sesungguhnya. Kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i, perempuan yang hamil di luar nikah, maka kehamilannya tidak diakui. Gitu kan? Karena itu orang yang menghamili dia boleh menikahi ketika perempuan itu masih hamil, belum melahirkan. Silahkan boleh. Karena kehamilannya tidak diakui. Karena tidak diakui, maka nanti yang kalau anak yang dikandung itu perempuan, maka suaminya tadi, bapaknya yang menghamili tidak boleh menjadi walinya. Walinya harus wali hakim. Nah, itu kalau mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Imam Malik, perempuan yang hamil sebelum nikah, hamil di luar nikah berarti ya. Sebelum nikah itu di luar nikah. Jadi urung nikah bisa hamil, maka kehamilannya tadi diakui. Karena diakui, maka laki-laki tadi tidak boleh menikahi perempuan yang hamil tadi sampai anaknya lahir. Untuk memastikan bahwa anak itu memang lahir, memang hamil di luar nikah. Walaupun nanti tetap aja walinya hakim. Jadi kalau menurut Imam Malik, pernikahan tidak boleh dilakukan kalau perempuannya hamil. Ditunggu sampai dia melahirkan. Tapi kalau Imam Syafi'i boleh, karena menganggap kehamilannya itu tidak diakui.
kita bisa melihat mana kira-kira yang lebih lebih pas ya. Mungkin Imam Malik lebih pas sehingga jelas. Kita tuh kan sekarang banyak toh, bukan banyak lah, tidak jarang terjadi seorang di wilayah kita cukup banyak loh, di Malang minta dispensasi nikah di pengadilan kabupaten cukup banyak. Anda bisa melihat penelitian tahun kemarin atau kalau enggak 2 tahun kemarin. Jadi banyak terjadi, maksudnya begini, di pengadilan itu banyak orang mengajukan dispensasi nikah. Anda paham? Seorang perempuan, gadis, itu boleh nikah umur berapa? 18 atau 16? 18. Oke, 18. Saya nanti kalau keliru tolong dikoreksi. Katakanlah 18. Yang laki-laki 20. Menurut pengadilan, perempuan yang umurnya kurang dari 18 berarti tidak boleh nikah. KUA tidak berani menikahkan, karena nanti akan disalahkan dan dituntut. Nah, KUA itu boleh menikahkan kalau ada izin pengadilan, karena umurnya kurang dari aturan, yaitu 18. Nah, persoalannya adalah, di Malang ini cukup banyak orang yang mengajukan dispensasi nikah. Umurnya belum 18 tapi pengen nikah. Yang paling banyak kenapa mengajukan dispensasi nikah? Karena hamil duluan. Itu banyak terjadi di Malang. Ini yang sebetulnya merisaukan kita juga. Karena hubungan goncengan malam minggu, ojek gratis, kadang lupa. Akhirnya begitu. Kalau kemudian terjadi hamil duluan, maka itu tadi. Kalau kita mengikuti Imam Malik, maka itu bagus. Karena untuk memastikan dan memberikan punishment agar tidak terjadi hamil duluan. Kita tuh kan memang musim hibrida ya, percepatan. Ya kan? Kalau pohon kan hibrida toh. Dulu kelapa itu 3 tahun baru buah, ini baru setahun udah buah. Itu kan model hibrid, percepatan. Kayak kuliah apa? Akselerasi. Ini biasanya dulu hamil itu 9 bulan setelah nikah. Lagi setelah nikah 2 bulan wis lahir. Itu kan berarti model hibrida atau akselerasi. Cepat banget. Saiki nikah, seminggu berikutnya lahir. Itu lebih hebat lagi. Ini nggak obat apa kok bisa seminggu cepat bisa lahir. Itu kemudian terjadi. Jadi begini, kadang masyarakat kita karena perempuannya sudah hamil, kemudian dicarikan suami, atau yang menghamili dipaksa menikahi untuk menutupi aib. Itu mengikuti Imam Syafi'i boleh, tapi kalau menurut Imam Malik nggak boleh. Saya kira ini juga logis menurut Imam Malik, itu agar menjadi peringatan bagi khalayak agar tidak hamil, atau bukan tidak hamil ya, agar tidak melakukan hubungan bebas. Bukan hamilnya yang dilarang, hubungannya yang dilarang. Sehingga kemudian kita menjadi hati-hati. Itu kalau pilihannya begitu. Ini terakhir, terkait hal-hal yang perlu disampaikan oleh laki-laki itu, apakah keburukan masa lalu atau keluarga yang perlu disampaikan juga? Yang perlu disampaikan adalah segala sesuatu yang nanti dikhawatirkan akan membuat kecewa calonnya. Kita tidak bisa mengatakan apa, tapi kita bisa membayangkan, kalau saya sendiri misalnya, nanti nikah dengan dia, kemudian setelah tahu bahwa dia tuh punya kelemahan ini, kok dulu nggak diomong, kira-kira saya kecewa nggak? Kan begitu tahu ukurannya. Kan kita nggak tahu apakah keluarga masa lalu atau ini perlu disampaikan nggak apa. Tapi yang pasti kita bisa mengukur sesungguhnya. Kira-kira kalau kita nanti tahunya setelah nikah, kita tuh akan merasa kecewa nggak? Nah, segala sesuatu, karena prinsipnya adalah kalau di sini adalah min ghairi ghisin wala tadlisin. Semua informasi harus disampaikan tanpa ada yang ditutupi atau ada penipuan. Karena yang dikhawatirkan adalah nanti ada kecewa di kemudian hari. Nah, itu aja.
Kita tidak bisa mengatakan apa atau apa, tetapi kita bisa melihat kita sendiri kayak apa. Sehingga maunya apa yang disampaikan di kitab ini adalah kalau kita nikah itu semuanya siap dengan segala kelebihan dan kekurangan. Jangan ada kecewa, jangan ada dusta. Karena itu nanti akan menyakitkan. Dan yang paling tersakiti biasanya perempuan. Karena begitu nikah, kok batal, itu yang rugi kan. Yang paling terugikan kan perempuan. Karena nilainya langsung jeblok. Perawan gitu kan nilainya kan 10. Begitu janda, itu kan masih jeblok banget tuh. Itu kan apa namanya? Kan terugikan banget perempuan. Kalau yang laki-laki kan enak-enak aja. Masih laki-laki, duda, dua anak, kan masih bisa nyari perawan. Tapi lah perawan, janda punya anak, belum tentu dia mendapatkan joko toh. Artinya ono sih kasus. Tetapi artinya kan di masyarakat kita sering menganggap janda itu udah enggak ini, nilainya udah jauh lebih rendah daripada perawan. Padahal kan janda dia itu sangat mungkin terjadi karena suami yang pertama tidak jujur menyampaikan informasinya. Jadi sebetulnya bukan kesalahan perempuan, tapi kesalahan laki-lakinya. Jadi kan jandanya bisa macam-macam. Oke, saya kira begitu. Nanti kita lanjutkan yang masih belum tertanggapi. Kita lanjutkan besok. Tak iso nanti dibuat special edition. Oke, Al-Fatihah. Rabbana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.